Kaisang itu dianggap sebagai faktor penentu atau paling tidak bisa lebih membuat PSI sukses di DPR lah. Lolos ke Senayan. Iya, ya kan di DPR karena 5 tahun lalu kan tidak ada. Betul. Tapi saya ingat 1 Maret 2018 saat itu ketua umumnya adalah Grace Natali. Diterima oleh presiden. Semua kemudian media jadi pembahasan ini PSI ini siapa ya diterima Jokowi. 2018 loh. Begitu keluar dari ruangan di Istana Merdeka, Grace Natali ke media bilang begini, Bapak Presiden memberikan tips untuk memenangkan pemilu legislatif. Kita mikir, bapaknya aja gagal memenangkan 2019. Ya gitu lah. Gimana? 4% tadi ini jelas gitu lah. Mas Yogi itulah baru mulai dong, kursinya belum panas. Bapaknya enggak. Aku sekarang ada bacaan berbeda. Karena ternyata 64% itu tadi. Anak muda. Iya, anak muda. Karena dulu bapaknya nggak lebih muda dari ini strategi, ini maksudnya strategi kan. Karena kan angka nggak bohong, maksudnya gitu loh. Gimana? Mungkin yang beda nih tadi ya, saya lanjut lagi ya. Kalau di 2024 ada sekitar 60% pemilih muda dan orang yang bisa mewakili mereka itu adalah orang yang muda. Kalau dijajarkan seluruh pemimpin politik, anak muda itu secara visual akan langsung gampang ngelihat ini yang mewakili gua. Ini yang gua banget gitu loh. Ini generasi saya. Itu yang pertama. Jadi dia bisa komunikasi, dia bisa menggait anak muda. Menahan diri ya. Sebentar. Yang kedua, terus terang selama ini PSI ini memang partai kota. Itu kita memang, karena apa? Karena memang yang bisa terjangkau oleh pesan-pesan politik ini masyarakat kota. Menjangkau masyarakat yang jauh itu cost-nya secara politik memang lebih mahal. Melalui iklan televisi dan lain sebagainya. Kecuali diberi kesempatan oleh Kompas, tiap hari kita talkshow di Kompas TV misalnya. Itu akan sangat membantu. Salah satu tantangan terbesar PSI sebagai satu partai itu apa yang disebut sebagai awareness. Jadi di politik itu ada 3 step. Orang tahu, awareness, orang suka, acceptability, kemudian yang ketiga, electability. Nah, awareness PSI itu dari dulu memang kita menghadapi tantangan yang cukup serius. Rata-rata statistiknya kurang lebih cuma 50%. Jadi ini kemudian akan dikompensasi karena terus terang kehadiran Mas Kaisang ini ternyata membangkitkan semangat di kalangan akar rumput. Ya ini para pendukung Jokowi, relawan Jokowi itu satu persatu kemarin kita tur ke arus bawah Jokowi, mereka langsung login. Jadi sebenarnya ini yang dibangkitkan semangatnya itu adalah relawannya Jokowi atau yang merasa diwakili oleh Kaisang? Bisa dua-duanya. Jadi dua-duanya. Jadi ini saya menyebut dua. Pertama kelompok pemilih muda, yang kedua adalah akar rumput yang selama ini masih belum terjangkau oleh PSI. Akar rumput ini adalah orang-orang yang merupakan pendukung Jokowi dan melihat bahwa Kaisang ini akan bisa memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Pak Jokowi. Karena anak muda yang mana? Ya, kalau kan kita kan mencoba ngelihat profil nih, profil dari usia bolehlah merasa relate gitu kan. Tapi nggak semuanya adalah anak presiden, nggak semuanya adalah pengusaha, nggak semua. Merasa paling muda. Makanya dia paling mewakili, biar aja. Kita nonton aja. Pertanyaan jurang ini. Gitu kan. Iya, tapi iya dong. Relate dong. Kalau misalnya bilang angkanya gede banget, potensinya gede banget, itu yang mau di ini. Sebenarnya juga anak muda semestinya. Kalau dia pura-pura senior. Kalau dia bapaknya anak muda. Sedang menyamar. Tapi ini bajunya sama loh. Jangan-jangan habisnya kita panggilnya Bro Kim nih habis ini ya. Oke, balik. Intinya adalah anak muda yang mana gitu kan. Kan nggak semuanya mempunyai privilege. Apalagi kalau milenial sama Gen Z itu sensi banget Mas Yogi. Gus Kim kalau dibilang ini kan orang-orang ini kan anak kaum privilege nih. Justru jangan-jangan tuh akan menjadi berbalik justru untuk Kaisang. Kalau kita ngelihat enggak ya, kalau kita lihat bagaimana komentar umum di media terkait dengan Kaisang atau anak-anak muda, pasti yang kritis ada ya. Dalam masyarakat tuh kelompok kritisnya ada, tapi biasanya kan itu elit ya. Orang yang sangat kritis tuh adalah kelompok elit. Piramida masyarakat kan begitu. Yang paling atas tuh kelompok elit, kemudian secara umum kalau pantauan kita juga memantau sentimen publik di media mainstream, di media sosial, termasuk juga di kanal YouTube Kompas TV ya, di mana ada pidato Kaisang lengkap. Hampir semuanya mendukung dan suka. Saya menduga memang situasinya adalah orang merasa kehadiran Kaisang ini justru memberi harapan baru. Itu yang saya bilang tadi. Di politik, jangan-jangan yang senior, yang punya pengalaman itu bukan dianggap sebagai sebuah keunggulan. Jangan-jangan karena dia menanggung beban masa lalu, dianggap bagian dari kultur politik lama. Sementara sesuatu yang baru, sesuatu yang hijau, sesuatu yang belum punya pengalaman, orang yang belum punya pengalaman, jangan-jangan, ini jangan-jangan, saya bisa salah, bisa dianggap
sebagai sebuah harapan baru. Yang bukan petugas partai gitu, Bung. Saya nggak mau bilang itu, tapi yang jelas orang yang baru tadi mungkin bisa dianggap memberi harapan baru. Baru muda dan iya. Anak presiden. Gitu ya. Jangan lupa. Itu bonus katanya. Itu bonus. Iya. Kan nggak mungkin juga nih yang masuk PSI tiba-tiba jadi ketua umum kan. Gitu ya. Mulai jurang. Mulai ngeri. Mulai ngeri.